Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, hidayah dan taufik yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Terkhusus adalah nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Begitu juga marilah senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah apa hikmah di balik musibah corona yang diistilahkan dengan COVID-19. Jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, apa hikmah yang bisa kita petik dari musibah internasional, bukan saja di Indonesia tapi seluruh dunia? Hikmah yang pertama yang kita harus petik adalah mengingatkan kepada kita yang namanya kematian. Kematian datang dan kapan saja kita tidak tahu. Dan kematian adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, kemarin ketika kita diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, diberikan fasilitas oleh Allah kepada kita, berat kakinya untuk datang di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu virus yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, yang bisa menghentikan umat Islam untuk salat berjamaah di masjid, salat tarawih di masjid, bahkan salat Idul Fitri pun juga ditiadakan di masjid dan di lapangan. Terkhusus lagi yang sudah dinyatakan untuk dipanggil ke Baitullah untuk melaksanakan haji pada tahun ini, untuk sementara dihentikan
Apa hikmah yang bisa kita petik ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka marilah kita pergunakan kesehatan itu sebelum Allah Subhanahu wa taala mengunci semua pintu untuk datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, bagi umat Islam yang tidak pernah terpaut hatinya di masjid, no problem kalau dilarang masuk di masjid karena memang dia tidak biasa masuk di masjid. Yang bermasalah bagi kita umat Islam, yang sakit hati kita kalau kita tidak salat jamaah di masjid, tiba-tiba untuk sementara mohon maaf dilarang untuk salat berjamaah di masjid. Sakit hati kita, tapi itulah kenyataan. Kita mengambil hikmah di balik itu. Apa hikmah yang bisa kita petik di situ? Hikmahnya adalah selalulah mengingat yang namanya maut, kapan dan di mana saja kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, sudah siapkah kita menghadapi yang namanya kematian? Sudah adakah bekal kita menghadapi yang namanya maut? Sudah berapa amal ibadah yang kita lakukan? Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita siapkan diri kita. Sudah baguskah ibadah solat kita? Mulai dari niat, terkhusus ketika membaca surah Al-Fatihah, perbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Kenapa? Sahnya untuk bisa diterima salat kita adalah surah Al-Fatihah. Perbaiki bacaan Fatihah kita, terkhusus ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Banyaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harus mohonkan? Setiap saat kita selalu mohon, berdoa setiap selesai salat, sebelum kita tidur, sebelum kita keluar rumah, kita disunatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan. Maka disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelum terjadi corona. Ketika selesai salat, kenapa kita selalu membaca surah Al-Fatihah? Setelah surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Setelah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru ditutup dengan ayat kursi. Dan setelah itu apa? Ditiupkan di telapak tangan kita, baru kita sapukan mulai dari kepala sampai ujung kaki. Hikmahnya apa? Untuk menghindari penangkal sebagai pakaian dari segala sihir penyakit yang akan melanda pada diri kita. Sudahkah kita amalkan pada diri kita sesudah salat? Ketika keluar rumah, ketika kita mau tidur. Dan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harus amalkan pada diri kita. Ajarkan kepada diri kita, keluarga kita, istri kita untuk diamalkan. Hikmahnya adalah itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama yang harus kita tanamkan untuk diri kita. Ketika kita keluar dari rumah kita, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan kekuatan kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapat musibah, itu adalah kehendak Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Ketika kita salat, di dalam doa kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati dimanapun dia berada. Kenapa? 5 kali sehari semalam kita siap serahkan diri kita. Saya siap hidup dan saya siap mati. Itulah orang yang menjaga salatnya. Maka orang yang menjaga salatnya, kematiannya cuma 5 waktu. Kalau tidak datang pada waktu Isya, tunggu salat subuh. Kalau tidak datang waktu subuh, tunggu salat duhur.
Duhur tidak datang, tunggu salat asar. Asar tidak datang, maghrib. Begitulah perputaran umur kita sebagai umat Islam. Dan disitulah kita melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap hidup dan siap mati. Inilah hakikinya. Kenapa dikatakan doa iftitah? Itulah doa pembuka, dibuka semua untuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah memperhatikan kebersihan. Agama telah mengajarkan kepada kita sebelum kita salat, kita harus bersih. Bukan nanti ada corona kita disuruh cuci tangan, tutup mulut dan sebagainya. Jauh-jauh sebelumnya Allah telah mengajarkan kepada kita. Jika kita mengambil air wudu, kita akan baca, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Kalau mau dicintai oleh Allah, banyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau mau dicintai oleh Allah, senantiasalah membersihkan dirinya. An-nasafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Islam jauh-jauh telah mengajarkan kepada kita. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, hikmah yang kita bisa petik dengan adanya corona adalah hubungan keluarga. Kemarin kita sibuk dengan pekerjaan kita. Dengan adanya corona, baik PNS, TNI, Polri, dia banyak membimbing keluarganya salat berjamaah di rumahnya masing-masing. Bahkan salat tarawih berjamaah di rumahnya. Begitu juga salat Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Disinilah kita disuruh untuk bagaimana sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, untuk membina rumah tangganya, untuk bisa membimbing istri dan anak-anaknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, yang keempat, hikmah yang bisa kita petik adalah selalulah berzikir, bersalawat, dan banyak membaca ayat suci Al-Quran sebelum Allah tidak memisingkan lagi kita untuk mendengar, melihat, dan membaca. Maka marilah kita pergunakan untuk senantiasa berzikir, membaca Al-Quran, banyak bersalawat dimanapun kita berada. Insya Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir, dengan salawat, dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Itulah hikmah. Setiap khatib di dalam khutbah pertamanya dan kedua selalu mengajak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu di dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana cara hidup kita? Bagaimana bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Insya Allah kita akan mati di dalam Islam. Bagaimana cara hidup di dalam Islam? Kita kembali kepada pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah membaca dalam setiap aktivitas kita. Sekurang-kurangnya kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah kita melaksanakan aktivitas, ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika aktivitas lain, banyaklah kita membaca la ilaha illallah atau sallallahu alaihi Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita untuk merubah situasi dan kondisi pada diri kita. Dengan adanya yang dikatakan corona ini, kita isi dengan banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah takut yang namanya corona, tetapi pemilik corona itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ditunjuk untuk mendapatkan, tetapi kita harus mawas diri, kita harus ikuti daripada pemerintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah pemerintahmu. Semuanya itu adalah kembalinya kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum adim wa nafa'ni wa yakum fihi min al-ayati wa sikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir minna wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayya'i innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qad hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.